Tapi walaupun di dunia ini kita menangis kepada Allah, walaupun cuma 2 tetes air mata, ini akan memadamkan api nerakanya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selain hidup di dunia, kita diberikan nikmat Allah terus sampai kata Allah. Nikmat yang diberikan kepada kita telah cukup, tidak akan sampai kita. Atas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala, syukur kita ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi benar-benar amal perbuatan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau tidur masuk ke selimut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu tiba-tiba langsung bangun. Kemudian beliau bersabda, biarkan aku berdiri sholat di hadapan Allah. Sehingga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sepanjang malam, menangis tiada henti selama sholat sampai datang waktu subuh bila mengumandangkan azan, sampai kakinya bengkak-bengkak, menangis sedemikian rupa bagaimana dalam melaksanakan sholat pertama. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, tapi walaupun di dunia ini kita menangis kepada Allah, walaupun cuma 2 tetes air mata, ini akan memadamkan api nerakanya Allah SWT. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tingkatkan lagi syukur kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, kalau kita bersyukur, Allah tambah lagi nikmatnya. Syukur kita ibadah sama Allah, tambah nikmat ibadah kita, Allah tambah lagi nikmat ibadahnya. Sehingga kita hadirin mulia bisa merasakan bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya sholat kepada Allah SWT, nikmatnya baca Quran, nikmatnya zikir sekali mulia. Hari ini kita belum melaksanakan nikmat beribadah kepada Allah. Tahajud masih terasa berat, Masya Allah. Sholat berjamaah masih terasa berat, sholat masih terasa belum nikmat. Maka hadirin dirahmati Allah SWT, kalau kita sudah melaksanakan nikmat daripada ibadah kepada Allah SWT, maka kita akan berlama-lama dalam ibadah. Walaupun kaki terasa sakit, itu akan tidak terasa. Tidak terasa. Walaupun lama, karena saking nikmatnya ibadah. Dan sholat kita akan dapatkan khusyuk. Sebagaimana kita makan, kalau makan udah nikmat, lupa segalanya. Oh iya aja makan sampai kenyangan. Masya Allah, begitu aja yang mulia. Sehingga
sholat itu makan sudah nginget yang lain, husu lah sama makan. Kalau sholat nggak bisa husu, masya Allah. Itulah hadirin kualitas ibadah kita. Maka tingkatkan lagi. Maka hadirin dirahmati Allah SWT, kuncinya sebenarnya akarnya adalah iman. Kalau imannya mencedel, maka subhanallah lah ibadahnya juga mencedel. Imannya kita kuat, maka ibadah kita akan kuat. Karena hadirin dirahmati Allah SWT, iman ini hadirin mulia akan sampai mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita buat, amal yang kita lakukan akan ikhlas. Syarat diterimanya amal, syarat amal dapat pahala harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala. Walaupun amalnya semalam suntuk, ya kan? Ada acara besar, tapi tidak ikhlas, nggak jadi amal, nggak jadi pahala. Bahkan Allah marah karena amalnya yang kita buat bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Maka nanti di akhirat amal itu suruh minta kepada yang kita, seperti pengen dipuji sama mertua, berarti suruh minta sama mertua pahalanya. Pak minta pahala. Berapa dari sia. Gitu hadirin mulia. Maka hadirin mulia orang saya sampai sebegitunya gitu dengan iman itu pun, sampai kita harus setiap hari di makomis saja 25 kali bicara iman, apalagi di luar hadirin mulia. Lebih dari itu. Maka kalau kita tertib Rasulullah, tertib para masa ini, kita amalkan, kita jalankan, iman kita akan naik. Jazbah iman kita akan naik. Semangat ibadah kita akan naik, Masya Allah. Karena hadirin mulia, keluar kita pada mungkin saat-saat ini subhanallah jauh dari masih tertib, masih saya punya pengalaman dulu waktu keluar 40 hari sama Ustadz Sopian dari Tangerang. Strength. Kita harus bicara iman tuh 25 kali. Kalau kita nggak berani, kita dibawa sama dia, dibawa keluar sama orang ketemu. Assalamualaikum. Bentar Pak, sebentar. Jangan suruh ngomong kita. Begitu. Ada dua ani aja kami tampil gue. Timbang. Kalau nggak dapat di luar 2 kali 25 kali di masjid sama teman ngomong, mau tidur ngomong lagi, waduh mir gitu ya. Lebih 2 kali 25 mir. Bismillah, gitu hadirin mulia. Tapi memang terasa berapa namanya peningkatannya gitu. Subhanallah. Jadi hadirin rahmat Allah SWT, metode masarih ini bukan ngarang, tapi memang dari Rasulullah SAW. Jadi semakin hari kita bicara banyak kebesaran Allah, menyampaikan kebesaran Allah, semakin kuat iman kita, yakin kita kepada Allah semakin betul kepada Allah SWT, sehingga mendatangkan begitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala firmankan walladzina amanu asyaddu hubbalillah, kan seperti itu. Orang yang beriman itu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar iman percaya. Iman itu iman betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini hadirin mulia yang sulit digoyahkan. Kalau nggak yakin mah atuh percaya doang, malah diobrak-obrak kayaknya lempoh juga. lemas juga. Jangan apa iya ya, dan lemah deh imannya, topot. Sedangkan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan yang musuh kita itu, kata Allah innahu lakum aduwwum mubin, jelas tuh dalam Al-Qur'an, setan itu musuh kita yang nyata, mubin, menyata, jelas dalam segala bentuknya, berupa manusia maupun berupa bisikan ke dalam hati kita, ingin menjerumuskan kita, nggak tanggung-tanggung menjerumuskan kita itu ke dalam neraka, dalam-dalamnya selama-lamanya. Maknanya hadirin, kalau orang manusia itu mati harus dalam keadaan kafir gitu. Orang yang masuk dalam neraka selama-lamanya sedang dalamnya orang kafir. Hadirin rahmat Allah SWT, itulah usaha setan. Sehingga dia paling tidak mengenal lelah,
tidak mengenal asa. Kata Abah Haji Basir dulu, paling sifat yang paling buruk dalam setan, tidak putus asa menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan dan kekufuran. Maka hadirin dirahmati Allah SWT, hari ini kita usaha juga. Rasulullah usaha juga, para sahabat usaha juga bagaimana imannya meningkat, imannya betul kepada Allah. Hadirin dirahmati Allah SWT, makanya ketika azan dikumandangkan, setan lari jauh-jauh. Ketika setelah azan datang, dikumandangkan qomat, lari jauh-jauh setelah qomat datang. Padahal ucapan takbirnya ketika azan sama Allahu Akbar, dan dalam sholat Allahu Akbar juga. Kenapa? Karena ucapan takbir ketika azan adalah dakwah. Kan dakwah dalam iman akan dakwah yang paling utama. Begitu juga qomat, ucapan dalam takbir dalam qomat adalah dakwah, tapi ucapan takbir ketika dalam sholat itu adalah ibadah. Setan ke ahli ibadah nggak takut, digoyang sedikit langsung jatuh, masya Allah. Tapi kalau orang ahlul iman, ahlu yakin kepada Allah SWT, sulit. Sehingga hadirin Allah SWT, setan itu takut sampai kepada telapaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, karena berdakwah, kuatnya dakwah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Setan aja takut, begitu hadirin mulia. Kualitas iman kita usahakan gitu, minimal mirip-mirip lah dengan Sayyidina Umar gitu. Walaupun nggak persis, usahanya sama dengan Sayyidina Umar, walaupun nggak persis dengan Sayyidina Umar. Pengorbanannya seperti pengorbanan Sayyidina Umar, walaupun nggak persis, kita memang jauh, masya Allah. Tapi kita usaha dalam rel yang sama gitu, usaha dakwah meningkatkan iman kita, sehingga iman kita betul-betul kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin Allah SWT, sampai Allah wanti-wanti ini dari alam ruh, ditanyakan sama Allah, alastu birabbikum, siapakah Tuhan? Ini iman hadirin mulia. Pengakuan kita di alam ruh itu mengenai qalu bala syahidna, kami bersaksi Allah engkau adalah Tuhan kami. Iman seperti itu belum diterima sama Allah, belum teruji. Ya kan? Diterangkan surat Al-Ankabut ayat 2 itu. Apakah manusia mengira manusia itu hanya mengatakan iman, kemudian tidak diuji. Walaupun jadi hanya mulia manusia diturunkan ke bumi, diuji untuk menguji imannya. Bukan hanya sekedar ucapan iman, kami juga beriman. Orang Arab juga datang dalam surat apa itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami juga beriman. Nah, kata Allah, sampaikan wahai Muhammad, mereka belum beriman. Mereka baru Islam menerima, belum beriman. Jadi orang yang beriman itu hadirin mulia, yang mau bersusah payah, bermujahadah, memperjuangkan agama, memperjuangkan iman, mendakwakan la ilaha illallah. Masyaallah. Inilah orang yang beriman, betul imannya. Ulaika mushadiqun, itu orang beriman, yang betul imannya. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena iman hadirin mulia di dunia diuji, kemudian di akhirat masuk ke dalam kubur ditanya iman lagi. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kalau di dunia ini kita berberiman tak bisa menjawab. Kalau dunia tukang bakul, man rabbuka? Bakulnya 5.000 Pak. Gitu. Dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka pentingnya perkara iman yang mulia. Begitu Nabi berkorban habis-habisan, supaya manusia ini beriman, supaya manusia ini imannya kuat, begitu. Supaya manusia ini masuk surga ke dalam selama-lamanya dengan yang penuh dengan kenikmatan. Semua manusia bagaimana masuk surga. Sehingga ada Yahudi meninggal saja, dia mulia, Nabi menangis Rasulullah SAW karena belum pernah menyampaikan dakwah, menyampaikan iman. Mungkin kalau disampaikan dia beriman. Masya Allah. Begitu hadirin mata Allah SWT yang harus kita usahakan. Karena subhanallah, amal apapun kalau tidak ada iman tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ya kan? Yang menyebabkan manusia selamat di dunia, selamat di akhirat, sampai selamat di akhirat adalah iman. Karena dunia ini hadirin mulia tidak akan dihancurkan Allah SWT selagi dunia ini masih ada orang beriman, masih ada yang mengucapkan Allah Allah. Hanya orang beriman saja, tidak sholat, tidak puasa, tidak jaga keterangan dan sebuah keterangan. Suatu zaman nanti tidak akan ada orang mengenal ibadah, hanya beriman saja. Dulu pernah orang tua kami pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah katanya. Jadi kami juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menyebut Allah.
Tapi mereka sudah tidak mengenal itu sholat, tidak mengenal puasa, dan lainnya. Maka dunia tidak akan dihancurkan selagi masih ada orang yang beriman. Maka betapa berharganya iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang mulia, ya kan? Apabila dalam 6 sifat itu sekecil-kecilnya iman, Allah akan balas dengan surga yang luas 10 kali lipat dunia. Subhanallah, coba. Apalagi iman yang besar. Maka hadirin dari Allah SWT, iman yang kita usahakan jangan iman yang paling kecil. Jadi kita usaha terus sekuat tenaga, punya iman yang kuat, iman yang besar. Iman yang kecil hadirin yang Allah SWT, karena dosa-dosa tidak ibadah, tidak sholat, tidak yang lain, ini akan dapatkan siksa dulu. Hampir dulu di neraka entah mungkin 1 miliar tahun, Masya Allah. Hitung aja. Kalau nggak sholat orang satu kali nggak sholat, 80 tahun kali 5 8 kali 5 berapa itu? 400 tahun kali seminggu. Kalau dia 70 tahun hidupnya kali 50 tuh, Masya Allah. Biarlah bukan namanya hitungannya. Jadi maka itu masuk mampir dulu di neraka, sudah selesai habis dosanya disiksa baru dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Maka hadirin yang mulia, yang kita jangan sampai kita walaupun kita 1 detik dimasukkan ke dalam neraka, kita akan kuat. Kena puntung rokok jangan jerete, Masya Allah. Apalagi masuk neraka. Paling ringan kata ulama dalam neraka itu dipakaikan sendal, otaknya mendidih. Coba bayangkan. Sendal dari neraka, otak mendidih, Masya Allah. Bagaimana dengan badannya? Allah, bisa dibayangkan. Begitu hadirin Allah SWT. Maka iman ini penting diusahakan, sangat penting. Harus taklim setiap hari, ada kan? Sampai 1,5 jam tentang tajwid, tentang iman itu, subhanallah, nutrisi iman untuk menjaga iman. Masya Allah. Harus keluar 3 hari, harus dengan betul-betul tertib sebenarnya, Masya Allah. Ya kan, supaya iman meningkat. Kalau kata Pak Kiai Molisun, kalau keluarga tertib itu seperti kita masak nasi, ya kan, di dalam panci. Pancinya kemudian dimasukkan ke dalam ke dalam tungku, dinyalakan, kemudian beras dimasukkan, udah gosong baru kasih air gitu. Enak nggak? Nggak enak. Begitu Pak. Jadi keluar kalau nggak tertib itu pulangnya nggak enak. Sholat tetap lemas gitu kan gitu kan. Tertarik. Saya mah untuk saya, untuk orang lain, untuk orang lain aja. Begitu hadirin rahmat Allah SWT. Saking pentingnya iman hadirin mulia. Sehingga Allah untuk menyelamatkan manusia, untuk mengingatkan manusia ini sampai 124.000 nabi. Sampai nabi ada yang dibunuh, sampai ada yang digergaji. Masya Allah. Ya kan, luar biasa keimanannya. Sampai nabi yang mulia itu ada yang mulia, asroful makhluk yang paling mulia, ya kan. Dikorbankan oleh Allah SWT untuk perkara ini, untuk perkara ini. Maka kalau orang yang betul memahami berharganya iman, Masya Allah, ini tidak akan menyia-nyiakan waktunya walaupun sedikit. Sehingga di kalangan kita aja, orang jemaah tabligh, orang biasa gitu kan, omongnya Allah terus. Subhanallah, ketemu orang sholat Pak, ketemu Pak gitu, ketemu Pak Dadang, ketemu orang Allah kali rajik gitu kan, Allah kali rajik gitu. Subhanallah, saking karena merasa pentingnya ini menjaga iman. Karena dari awal kita di alam ruh ditanya tentang iman, di dunia diuji iman, mati di akhirat ditanya iman. Maka hadirin Allah, karena iman adalah kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah. Kalau nggak ada iman, sulit ibadah, nggak bisa. Apalagi udah nggak percaya lah. Sholat geke baik, tidak sugih. Mang sholat yang sugih, sholat yang akhirat, subhanallah. Sholat susah baik, sholat nah itu bener. Subhanallah. Iman mencedek, sholat itu bener. Subhanallah. Begitu hadirin dari Allah SWT. Maka harus kita usahakan iman ini hadirin mulia. Karena
kita bisa sholat dengan betul, dengan baik kalau iman kita baik. Ya kan, dengan iman yang betul, sholat kita akan berkualitas, ibadah kita akan berkualitas, sehingga akan datangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak sudah dibuktikan orang-orang terdahulu sholatnya mendapat pertolongan Allah karena iman bukan hanya sekedar sholatnya, tapi iman mereka juga betul, sholatnya jadi betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah itu Hadrami, dia kan menyeberang lautan, ya kan? Mu'ad bin Jabal membelah gunung, menyeberang ke sebelahnya gunung, kalau muter lama. Ini umat keburu kafir. Sholat 2 rakaat gunung terbelah gitu. Begitu aja alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Salat ini datang pertolongan Allah. Hari ini hadir mulia kita salat sampai berkali-kali, Masya Allah. Pertolongan Allah enggak datang-datang. Ternyata memang kualitas iman dan salat kita memang yang buruk. Maka hadirin mata jangan putus asa, perbaiki lagi hadir mulia. Allahnya sahabat, Allahnya Rasulullah dengan Allahnya kita sama. Cuman beda kuat iman mereka dengan iman kita yang berbeda memang. Begitu kualitas mereka. Maka hadirin Allah SWT, banyak di umat ini juga hadirin mulia, para ahbab, para dai dari Allah SWT, dengan sholat tidak dapat pertolongan Allah SWT. Seperti mereka mau ke negeri jauh dengan buat amalan, sholat banyak sholat, datang pertolongan Allah berangkat. Kenapa kita tidak bisa? Masya Allah. Akhirnya, maka kita pun usahakan bagaimana iman kita, sholat kita berkualitas. Maka sholatnya harus betul. Datang kepada ulama bagaimana sholat yang baik, mucakaroh dengannya. Jangan hanya mengikuti sholat sepengetahuan kita saja, hanya kemampuan kita saja. Tapi kita mau bertanya, bagaimana sholat yang benar menurut Rasulullah SAW? Cara Rasulullah SAW seperti apa? Datang kepada ulama. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kita senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang salat kita ini salat tapi ingatnya kemana-mana, ingatnya dompet hilang, ya. Hari Minggu ada motret belum, jadwal gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita nggak cukup sholat hanya dengan sendirian, kita ada risau kepikir kepada sholat yang lain. Bagaimana saudara muslim kita ajak untuk taat kepada Allah. Kalau ada kemampuan mereka dalam kesusahan, kita bantu dengan harta, dengan kemampuan kita. Kemudian apa yang kita buat, kita ikhlas. Jangan mengharap balasan, akan kecewa. Kalau kita balasan dari makhluk, kecewa. 100/100 kecewa. Kecewa berat. Jadi kalau kita mengharapkan dari Allah, nggak akan pernah kecewa. Maka usaha ini kita dapatkan apabila kita mau buat pengorbanan 4 bulan insya Allah. Maka dengan mata Allah SWT, nanti akan ada jur besar. Maka 10.000 rombongan. Jangan sampai nama kita tidak terdaftar di dalamnya. Insya Allah. Dengan mata Allah SWT, kita siapkan dari kita buat amalan doa sama Allah agar kita diberangkatkan 4 bulan sama. Katanya nggak dapat 2 hari, nyumput aja 40 hari. Agar sempurnanya taklim dalam majlis ini, kita tutup doa kepada majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.